Dengan proses pendidikan 3 tahun atau 6 semester yang didukung oleh pengajar yang berpengalaman, kami mampu menghasilkan tenaga bidan yang berkualitas dengan presentasi uji kelulusan kompetensi nasional tertinggi dibanding akademi kebidanan swasta lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal sesuai dengan prosedur dan kewenangan pada ibu bersalin. Apa itu kegawat daruratan? Nah, jadi kegawat daruratan adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba, seringkali merupakan kejadian yang berbahaya. Kegawat daruratan dapat juga didefinisikan sebagai situasi serius dan kadang-kala berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa atau nyawa seseorang. Sedangkan pengertian dari kegawat daruratan obstetri adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Terdapat sekian banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Pertama, kami akan membahas terkait dengan kegawat daruratan masa persalinan kala 1 dan kala 2. Apakah Anda menyadari bahwa sebenarnya mengenal kasus kegawat daruratan obstetri secara dini itu sangat penting agar pertolongan yang cepat dan tepat dapat diberikan? Dalam kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal, kita harus mampu mengidentifikasi kasus kegawat daruratan maternal pada masa persalinan kala 1 dan kala 2, seperti emboli air ketuban, distosia bau, persalinan dengan kelainan letak atau letak sungsang, kemudian partus lama dan preeklamsia. Pertama, emboli air ketuban. Emboli air ketuban merupakan sindrom di mana cairan ketuban memasuki sirkulasi darah maternal yang terjadi secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan yang akut dan syok. Adapun etiologinya atau patofisiologinya ini belum jelas diketahui secara pasti. Diduga bahwa terjadi kerusakan penghalang fisiologi antara ibu dan janin sehingga bolus cairan amnion memasuki sirkulasi maternal yang selanjutnya masuk ke dalam sirkulasi parut dan dapat menyebabkan kegagalan perfusi secara masif, bronkospasme, dan renjatan.
Adapun tanda dan gejala dari orang yang menderita emboli air ketuban, biasanya itu memperlihatkan beberapa tanda dan gejala yang bervariasi. Namun, umumnya gejala dan tanda yang terlihat adalah sesak nafas, wajahnya kebiruan, terjadi gangguan sirkulasi jantung, tekanan darah mendadak turun, nadi kecil atau cepat. Yang kedua, distosia bahu. Distosia bahu adalah tersangkutnya bahu janin dan tidak dapat dilahirkan setelah kepala janin dilahirkan. Etiologi atau penyebabnya adalah kelainan bentuk panggul atau panggul ibu sempit, biasa dikenal dengan istilah CPD, diabetes gestasional, kemudian kehamilan postmatur, ada riwayat persalinan dengan distosia bahu dan ibu yang pendek. Adapun tanda dan gejalanya yaitu sebagian besar kasus distosia bahu tidak dapat diramalkan atau dicegah. Adanya kehamilan yang melebihi 5.000 gram atau dugaan berat badan janin yang dikandung oleh penderita diabetes lebih dari 4.500 gram. Yang ketiga, letak sungsang. Persalinan letak sungsang adalah persalinan pada bayi dengan persentase bokong. Adapun normal persalinan yaitu persentase kepala, sedangkan untuk persalinan yang abnormal itu persentase bokong. Etiologi atau penyebab letak sungsang dapat berasal dari faktor ibu dan faktor janin. Faktor ibu berupa keadaan rahim yang abnormal, misalnya rahim arcuatus. Kemudian keadaan plasenta, yaitu misalnya plasenta letak rendah atau terjadi plasenta previa. Dan keadaan janin lahir, misalnya kesempitan panggul. Untuk faktor janin, penyebab dari faktor janin itu terdapat berbagai keadaan yang dapat menyebabkan letak sungsang. Misalnya, tali pusat pendek atau lilitan tali pusat, hidrosefalus atau anesefalus, ada kehamilan kembar, hidramnion atau oligohidramnion, dan prematuritas. Adapun tanda dan gejalanya yaitu ketika dilakukan pemeriksaan abdominal, letaknya adalah memanjang. Di atas panggul terasa massa lunak dan tidak terasa seperti kepala. Pada fundus uteri teraba kepala lebih keras dan lebih bulat daripada bokong dan kadang-kadang dapat dipantulkan atau biasa dikenal dengan istilah balot teman. Yang keempat, partus lama adalah fase laten lebih dari 8 jam. Persalinan telah berlangsung 12 jam atau lebih. Bayi belum lahir. Dilatasi serviks di kanan garis waspada persalinan aktif. Pada prinsipnya, persalinan lama ini dapat disebabkan oleh yang pertama, his tidak efisien atau adekuat. Yang kedua, faktor janin atau malpresentasi, malposisi, dan janin besar. Yang ketiga, yaitu ada faktor jalan lahir. Misalnya panggul sempit, ada kelainan serviks, vagina, dan tumor. Adapun tanda dan gejalanya yaitu pembukaan serviks tidak membuka atau kurang dari 3 cm, tidak didapatkan kontraksi uterus. Kemudian pembukaan serviks tidak melewati 3 cm sesudah 8 jam infarto dan pembukaan serviks tidak melewati garis waspada pada patograf yang ditandai dengan frekuensi dan lamanya kontraksi kurang dari 3 kontraksi per 10 menit dan kurang dari 40 detik. Yang terakhir, preeklamsia. Preeklamsia adalah peningkatan tekanan darah yang baru timbul setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu, disertai dengan penambahan berat badan ibu yang cepat akibat tubuh membengkak dan pada pemeriksaan laboratorium dijumpai protein di dalam urin atau protein urea. Adapun etiologinya atau penyebabnya itu primigravida, 85% preeklamsi terjadi pada kehamilan pertama, grand multigravida, janin besar, distensia rahim berlebihan seperti hidramnion, hamil kembar, dan mola hidatidosa. Tanda dan gejalanya yaitu tekanan darahnya 140/90 manometer Hargentum setelah gestasi 20 minggu,
protein urea 300 mg per 24 jam atau 1+ pada dipstick. Pembahasan kedua terkait dengan penatalaksanaan asuhan kegawat daruratan persalinan kala 1 dan 2. Penatalaksanaan emboli air ketuban yaitu bila sesak nafas kita berikan oksigen atau respirator. Kemudian bila terjadi gangguan bekuan darah kita lakukan transfusi darah dan observasi tanda-tanda vital. Penatalaksanaan distosia bahu menurut APN pada tahun 2007, pertama, kita kenakan sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril. Yang kedua, melakukan episiotomi secukupnya dengan didahului dengan anestesi lokal. Yang ketiga, mengatur posisi ibu manuver MC Robert, yaitu pada posisi ibu berbaring terlentang, minta ibu menarik lututnya sejauh mungkin ke arah dadanya dan diupayakan lurus. Minta suami atau keluarga membantu ibu. Kemudian lakukan penekanan ke bawah dengan mantap di atas simfisis pubis untuk menggerakkan bahu anterior di atas simfisis pubis. Tidak dibolehkan mendorong fundus uteri, beresiko menjadi ruptur uteri. Dan yang keempat, kita ganti posisi ibu dengan posisi merangkak dan kepala berada di atas. Tekan ke atas untuk melahirkan bahu depan dan tekan kepala janin secara mantap ke bawah untuk melahirkan bahu belakang. Berikut contoh dari persalinan dengan distosia bahu. Ketika akan dilakukan pertolongan persalinan, kepala bayi sudah mulai dapat lahir. Akan tetapi ketika setelah dilakukan putaran paksi dan akan dilahirkan bahu depan tidak dapat dilahirkan diakibatkan karena bahu bayi itu terlalu besar atau biasa dikenal dengan distosia bahu. Maka dilakukanlah penatalaksanaan dengan teknik manuver. Selanjutnya, penatalaksanaan persalinan letak sungsang. Selama proses persalinan, risiko ibu dan janin jauh lebih besar dibandingkan persalinan pervaginam pada persentase belakang kepala. Pada saat masuk kamar bersalin, perlu dilakukan penilaian secara cepat dan cermat mengenai keadaan selaput ketuban, fase persalinan, dan kondisi janin serta keadaan umum ibu. Kemudian dilakukan pengamatan cermat pada JJJ dan kualitas his dan kemajuan persalinan, serta ada persiapan tenaga penolong persalinan dan tersedianya asisten penolong bidan. Persalinan spontan pervaginam atau spontan bra terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, fase lambat pertama yaitu mulai dari lahirnya bokong sampai umbilikus atau skapula. Yang kedua, fase cepat yaitu mulai lahirnya umbilikus sampai mulut. Yang ketiga, fase lambat kedua yaitu mulai lahirnya mulut sampai seluruh kepala. Selanjutnya, penatalaksanaan pada partus lama. Menurut Winjo Sastro pada tahun 2002, penatalaksanaan berdasarkan diagnosisnya yaitu ada fase laten memanjang.
Bila fase laten lebih dari 8 jam dan tidak ada tanda-tanda kemajuan, lakukan penilaian ulang terhadap serviks. Jika ada kemajuan dalam pendataran atau pembukaan serviks, lakukan amniotomi dan induksi persalinan dengan oksitosin atau prostaglandin. Lakukan penilaian ulang setiap 4 jam. Jika didapatkan tanda-tanda infeksi seperti demam, cairan vagina atau berbau, lakukan akselerasi persalinan dengan oksitosin. Selanjutnya, fase aktif memanjang. Jika HIS tidak adekuat atau kurang dari 3 HIS dalam 10 menit dan lamanya kurang dari 40 detik, pertimbangkan adanya inersia uteri. Jika HIS adekuat atau 3 kali dalam 10 menit dan lamanya lebih dari 40 detik, pertimbangkan adanya disproporsi, obstruksi, malposisi, dan malpresentasi. Lakukan penanganan umum yang akan memperbaiki HIS dan mempercepat kemajuan dalam persalinan. Menurut Harry Oxhorn dan William Erford pada tahun 1996 melaksanakan praktus lama antara lain yang pertama yaitu tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan diantaranya yaitu persiapan kelahiran bayi dan perawatan prenatal yang baik akan mengurangi insidensi partus lama. Persalinan tidak boleh diinduksi atau dipaksakan kalau serviks belum matang. Yang kedua, tindakan sportif. Nah, tindakan sportif di sini selama persalinan semangat pasien harus didukung. Kita harus membesarkan hatinya dengan menghindari kata-kata yang dapat menimbulkan kekhawatiran dalam diri pasien. Dan kita harus juga memberikan intake cairan sedikitnya 2.500 ml per harinya. Kemudian yang ketiga, perawatan pendahuluan. Nah, perawatan pendahuluan di sini penata laksanaan penderita dengan partus lama adalah sebagai berikut: suntikan korton aksitet 100-200 mg intramuskuler, penisilin prolaktin, kemudian pemberian infus cairan, istirahat 1 jam untuk observasi kecuali bila keadaan mengharuskan untuk segera bertindak. Penata laksanaan preeklamsia. Penanganan preeklamsia pada saat persalinan adalah anestesi lokal dapat diberikan bila tekanan darah tidak terlalu tinggi dan penderita masih somnolen atau tidak sadar karena pengaruh obat. Hindari pemberian argometrin pada saat kala 3 karena dapat menyebabkan kontriksi pembuluh darah dan dapat meningkatkan pembuluh darah. Dan pemberian obat penenang diteruskan sampai dengan 48 jam postpartum karena ada kemungkinan setelah persalinan tekanan darah akan naik dan berlanjut menjadi eklamsi menurut Wijasastro pada tahun 2007. Menurut Cunningham pada tahun 2017, preeklamsia digambarkan sebagai sebuah sindrom khusus kehamilan. Menurut WHO pada tahun 2008 bahwa setiap tahunnya wanita yang bersalin meninggal dunia mencapai lebih dari 500.000 orang. Salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas ibu dan janin adalah preeklamsia. Cari tanda dan gejala dari preeklamsia, yaitu nyeri kepala, bengkak pada wajah, tekanan darah lebih dari 140/90, bengkak pada tangan dan kaki, nyeri perut bagian atas, dan adanya protein dalam urin. Perhatikan pencegahannya. Pencegahan preeklamsia dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan ANC yang berkualitas. Kita perhatikan asupan gizi ibu dan rajin olahraga yang teratur serta istirahat yang cukup. Atasi masalahnya. Atasi preeklamsia dengan istirahatkan ibu dengan posisi yang miring. Diskusikan dengan keluarga. Bawa ibu ke layanan kesehatan terdekat.
Hindari resikonya, yaitu hindari kehamilan pada kondisi obesitas. Hindari kehamilan di usia remaja. Pembahasan ketiga yaitu kegawat daruratan masa persalinan kala 3 dan kala 4. Kegawat daruratan pada masa persalinan kala 3 dan kala 4 antara lain atonia uteri, retensio plasenta, robekan jalan lahir, perdarahan postpartum primer, dan shock obstetrik. Yang pertama, atonia uteri. Atonia uteri didefinisikan sebagai suatu kondisi kegagalan berkontraksi dengan baik setelah persalinan. Artinya, uterus tidak berkontraksi dengan baik setelah persalinan. Adapun gejalanya yaitu uterus tidak berkontraksi dan lembek. Perdarahan terjadi segera setelah anak lahir. Tanda dan gejala lainnya adalah terjadinya syok, nadi cepat dan lemah, tekanan darah yang rendah, pucat, keringat atau kulit terasa dingin dan lembab, pernapasan cepat, gelisah, bingung atau kehilangan kesadaran. Yang kedua, retensio plasenta. Retensio plasenta merupakan sisa plasenta dan ketuban yang masih tertinggal dalam rongga rahim. Hal ini dapat menimbulkan perdarahan postpartum dini atau perdarahan postpartum lambat 6-10 hari pasca postpartum. Adapun gejalanya yaitu plasenta belum lahir setelah 30 menit. Ada perdarahan segera postpartum. Ketiga, uterus berkontraksi dan keras. Gejala lainnya antara lain tali pusat putus akibat traksi berlebihan, inversi uteri akibat tarikan, dan perdarahan lanjutan. Ketiga, robekan jalan lahir. Serviks mengalami laterasi pada lebih dari separuh pelahiran pervaginantum. Sebagian besar berukuran kurang dari 0,5 cm. Robekan yang dalam dapat meluas ke sepertiga atas vagina. Adapun gejalanya yaitu darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir, uterus berkontraksi dengan keras, plasenta lengkap dengan gejala lain, pucat, lemah, dan menggigil. Berdasarkan tingkat robekan, maka robekan perineum dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkatan pertama, robekan hanya terdapat pada selaput lendir vagina dengan atau tanpa mengenai kulit perineum. Kedua, tingkat 2, robekan mengenai selaput lendir vagina dan otot perineum transcervalis tetapi tidak mengenai sphincter ani. Tingkat 3, robekan mengenai seluruh perineum dan otot sphincter ani, dan robekan tingkat 4 yaitu robekan sampai mukosa rektum. Yang keempat yaitu perdarahan kala 4 primer. Perdarahan kala 4 primer adalah perdarahan sejak kelahiran sampai 24 jam pertama pasca partum atau kehilangan darah secara abnormal. Rata-rata kehilangan darah selama pelahiran pervaginam yang ditolong dokter obstetrik tanpa komplikasi lebih dari 500 ml. Adapun penyebab perdarahan kala 4 primer yaitu atonia uteri, artinya uterus tidak berkontraksi dengan baik, retensio plasenta, dan laserasi luas pada vagina dan perineum. Yang kelima, shock obstetrik. Shock adalah merupakan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital atau suatu kondisi yang mengancam jiwa dan membutuhkan tindakan segera dan intensif. Gejala shock antara lain nadi cepat dan lemah yaitu 110 kali per menit atau lebih. Kedua, tekanan darah yang rendah atau sistoliknya itu kurang dari 90 manometer Hargentum, pucat khususnya pada kelopak mata bagian dalam,
telapak tangan atau sekitar mulut, keringat atau kulit yang terasa dingin dan lembab, pernafasan cepat yaitu pernafasan lebih dari 30 kali per menit atau lebih, dan pasien merasa gelisah, bingung atau kehilangan kesadaran, serta urin yang sedikit atau kurang dari 30 ml per jam. Pembahasan selanjutnya yaitu penata laksanaan asuhan kegawat daruratan persalinan kala 3 dan kala 4. Penata laksanaan atonia uteri antara lain: pertama, pemberian suntikan oksitosin. Suntikan oksitosin 10 unit per IM atau intramuskular. Kedua, peregangan tali pusat. Klem tali pusat 5-10 cm dari vulva atau gulung tali pusat. Tahap tangan kiri di atas simfisis menahan bagian bawah uterus, tangan kanan meregang tali pusat 5-10 cm dari vulva. Saat uterus kontraksi, tegangkan tali pusat, sementara tangan kiri kita menekan uterus dengan hati-hati arah dorsokranial. Yang ketiga, mengeluarkan plasenta. Jika plasenta atau tali pusat terlihat bertambah panjang dan terasa adanya pelepasan plasenta, maka minta ibu untuk meneran sedikit, sementara tangan kanan kita menarik tali pusat ke arah bawah kemudian ke atas dengan kurva jalan lahir. Bila tali pusat bertambah panjang tetapi belum lahir, dekatkan klem kurang lebih 5-10 cm dari vulva. Bila plasenta belum lepas setelah langkah di atas, selama 15 menit lakukan suntikan ulang 10 unit oksitosin dan periksa kandung kemih, lakukan kateterisasi bila penuh. Kemudian tunggu 15 menit, bila belum lahir lakukan tindakan plasenta manual. Kemudian masase uterus. Ketiga, penata laksanaan robekan jalan lahir. Robekan perineum tingkat 1 yaitu dengan catgut segera jelujur atau jahit angka 8 atau figure of 8. Robekan perineum tingkat 2 yaitu jika dijumpai pinggir robekan yang tidak rata atau bergerigi, harus diratakan lebih dahulu. Pinggir robekan sebelah kiri dan kanan dijepit dengan klem kemudian digunting. Otot dijahit dengan catgut. Selaput lendir vagina dengan catgut secara terputus-putus atau jelujur. Jahitan mukosa vagina mulai dari puncak robekan sampai kulit perineum dijahit dengan benang catgut secara jelujur. Untuk robekan perineum tingkat 3 yaitu kewenangan dokter. Yang selanjutnya, robekan dijahit lapisan demi lapis seperti menjahit robekan perineum tingkat 2. Untuk robekan perineum tingkat 4 yaitu juga dianjurkan apabila memungkinkan untuk rujukan dengan rencana tindakan perbaikan di rumah sakit kabupaten atau kota. Yang keempat, penata laksanaan perdarahan kala 4 primer. Jika perdarahan tidak terkendali, minta perawat melakukan panggilan ke dokter. Jika res plasenta atau kotiledon hilang, lakukan eksplorasi uterus. Uterus harus benar-benar kosong agar dapat berkontraksi secara efektif. Jika uterus kosong dan berkontraksi dengan baik tetapi perdarahan berlanjut, periksa pasien untuk mendeteksi laserasi serviks, vagina, dan perineum, karena mungkin ini merupakan penyebab perdarahan atau ikat sumber perdarahan, dan jahit semua laserasi. Yang kelima, penata laksanaan shock obstetrik. Tujuan utama pengobatan shock adalah melakukan penanganan awal dan khusus untuk hal-hal berikut ini: menstabilkan kondisi pasien, memperbaiki volume cairan sirkulasi darah, dan mengefisienkan sistem sirkulasi darah. Setelah pasien stabil, kemudian tentukan penyebab shock itu apa.